Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini setelah mendapatkan perintah dari Xiaoyan, segera pasukan 50.000 keabadian para dewa bergegas keluar dari Bahtera dan mulai membantai pasukan Taisu. Adapun Lihai yang berada di barisan depan juga dipukul hingga terbang jauh oleh kelompok Xiaoyan, sehingga Susi langsung bergegas ke arahnya. Dengan kemarahan di wajahnya, Susi bergerak seperti kilat. Dia telah melatih pedang jiwa yang berada di sisinya untuk waktu yang lama, dan sekarang terlihat muncul di hadapannya. Pedang jiwanya memancarkan cahaya yang berkilauan seperti cahaya kehormatan dan aumam naga, yang menyerang ke arah Xiaoyan dengan ganas. Merasakan serangan yang datang dengan intens, Xiaoyan dengan cepat menggunakan guntur ekstrim dan mundur sejauh ratusan kaki. Di saat hatinya masih terkejut, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Pada saat yang sama segel bintang bersinar di antara alis Xiaoyan. Disertai angin yang bertiup kencang, terlihat jari raksasa yang terbentuk di udara diselimuti oleh cahaya emas, sehingga terlihat jelas garis-garis di kulitnya. Meski tidak bisa dianggap sebagai serangan puncak, tetapi untuk menghadapi serangan yang datang ini Xiaoyan merasa itu sudah cukup. Namun ketika jari bintang bertemu dengan serangan dari pedang jiwa yang mematikan, terdengar suara benturan yang keras, dan serangan itu langsung menembus jari bintang lalu menghancurkannya. Pedang jiwa yang mematikan terus mempercepat lajunya, dan langsung menuju ke arah Xiaoyan. Sial, serangan ini terlalu kuat untuk kuatasi. Xiaoyan berpikir di dalam hatinya sambil menghindar. Kau hanyalah semut, aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Setelah menerobos pertahanan Xiaoyan, Susi langsung tersenyum dingin seolah-olah dia menemukan kepercayaan dirinya kembali. Dia menduga bahwa Xiaoyan tidak sekuat yang dibayangkannya. Pada saat ini di sekeliling Xiaoyan, keabadian para dewa dari dunia kuno, dewa abadi dan iblis terus menyerbu ke arah pasukan Taisu dengan gila-gilaan. Mereka juga bermaksud membantu Xiaoyan, namun Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya. Biarkan aku yang mengurus hal ini, jangan biarkan satu pun yang tersisa, termaksud kapal induk mereka, ucap Xiaoyan berkata dengan suara dingin. Menghadapi serangan pedang jiwa yang datang, dengan menggunakan guntur ekstrim dia dapat dengan mudah menghindarinya. Serangan ini seolah-olah seperti gelombang besar yang tidak bisa dihindari. Xiaoyan berpikir di benaknya. Sambil melihat pedang jiwa yang datang mendekat, dia segera mengeluarkan penguasa berat suan dari punggungnya dan mengayunkannya ke depan. Seketika suara gemuruh terdengar seperti tawa keras dari harimau gunung dan ombak laut, yang membuat seluruh area terasa bergetar hebat. Tetapi serangan pertama Xiaoyan hanya sedikit menghentikan pedang jiwa. Bagaimana bisa dengan kekuatan seperti itu melawan serangan mematikan dari pedang jiwaku? Serangan ini mengandung kekuatan 10.000 jiwa dewa petarung. Meskipun belum sepenuhnya disempurnakan hingga batasnya, namun itu bukan sesuatu yang bisa kau lawan. Dasar sampah sensi, kau tidak akan bisa menahan pedang jiwa ini, ucap Susi sekarang menggerakkan kedua jarinya. Seketika pedang jiwa yang mematikan langsung mengejar Xiaoyan dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Xiaoyan tetap tenang menghadapi serangan dari pedang jiwa. Dia tahu bahwa kekuatan pedang jiwa ini sebenarnya belum mencapai level tertinggi. Namun dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang bisa menandinginya di bawah level keabadian para dewa. Sehingga semua gerakannya tampak lebih fleksibel dan ekspresinya tetap tenang. Tentu saja Susi merasakan situasi ini. Dan dia melihat para prajurit Taisu di sekitarnya mulai dihancurkan dengan cepat oleh pasukan Xiaoyan seperti gelombang pasang.
Bahkan jumlah korban di pihak mereka sudah mencapai ribuan prajurit. Sebelumnya, dia berpikir dengan kekuatan abadi pada baju besi dewa dan ribuan prajurit, mereka dapat mengatasi ini dengan mudah. Namun kehebatan permusuhan dari pasukan Xiaoyan melebihi ekspektasinya dan itu terjadi begitu cepat. Bahkan mereka tidak membutuhkan waktu lebih dari satu batang dupa untuk menghancurkan pasukan Taisunya. Menyadari situasi yang semakin buruk, Lihai yang berada di atas kapal induk segera mengambil inisiatif untuk mundur. Sial, orang-orang ini terlalu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya mereka berada di medan perang utama di Kampan Laut Timur. Bagaimana mungkin masih ada banyak kekuatan yang kuat di sini? Sebenarnya dari mana mereka berasal? Dan mengapa mereka bisa muncul di sini? Ucap Lihai tampak sangat ketakutan. Apalagi sebelumnya, dia sudah merasakan serangan Xiaoyan dan menyadari ada sesuatu yang salah. Saat melihat pertarungan antara Xiaoyan dan Susi dari kejauhan, dia segera mengambil inisiatif untuk mundur. Kita tidak mungkin bisa menang melawan mereka. Jika terus bertarung di sini, itu hanya akan membawa kematian. Aku harus segera memanggil bala bantuan. Susi, demi situasi keseluruhan, kau tidak bisa menyalahkanku, ucap Lihai dengan suara yang dalam. Segera Susi menyadari ada yang tidak beres dan mengalihkan pandangannya ke kapal induk Taisu. Saat dia melihat Lihai langsung memasuki kapal induk dan mengambil alih kendali. Kemudian dalam sekejap kapal induk itu menghilang tanpa jejak. Melihat adegan ini, dia mengerutkan alisnya. Memanfaatkan kesempatan saat konsentrasi Susi teralihkan, Xiaoyan langsung melancarkan serangan ketiga dari penguasa berat suannya. Dengan kekuatan luar biasa, serangan ini menghantam pedang jiwa yang menyebabkan kerusakan parah hingga retakan. Saat berikutnya Susi kembali mengarahkan pandangannya pada Xiaoyan dan sekali lagi melancarkan serangan. Kemudian menebaskan pedang jiwa yang mematikan ke arah Xiaoyan. Adapun penguasa berat suan Xiaoyan kini dipenuhi dengan api berwarna-warni dan tampak sangat panas. Seperti besi yang baru keluar dari tungku. Menghadapi pedang jiwa yang mematikan, serangan Xiaoyan kali ini bukanlah teknik biasa, tetapi kekuatannya sangat besar. Kekuatan Heart of Flame secara bertahap terlihat semakin menunjukkan kehebatannya seiring meningkatnya kekuatan Xiaoyan. Dalam bentrokan yang sengit, pedang jiwa yang mematikan dan penguasa berat suan yang diselimuti api membara langsung bertabrakan sehingga menyebabkan gelombang besar di seluruh area. Meskipun pedang jiwa masih ganas, namun kerusakan pada bilahnya semakin parah, sehingga retakannya semakin luas. Dalam sekejap senjata pedang jiwa itu hancur menjadi beberapa bagian. Apa kau berpikir dengan menghancurkan senjataku aku sudah kehabisan cara? Dunia Taisu kami memiliki banyak senjata dewa, ucap Susi tampaknya menyadari sesuatu. Dan dengan cepat mengayunkan pedang panjang hitam yang berubah menjadi aliran cahaya hitam ke arah Xiaoyan. Begitu pedang itu muncul, Xiaoyan langsung merasakan aura kebencian yang luar biasa. Senjata ini ternyata terbuat dari jiwa-jiwa yang telah ditangkap dan dijadikan bahan untuk membuatnya. Bagaimanapun, seorang komandan Taisu telah menodai tangannya dengan banyak darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ini, Xiaoyan merasa sangat marah dan tanda 9 bintang di antara alisnya langsung bersinar terang. Saat berikutnya pedang panjang hitam itu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Tetapi Xiaoyan segera mengangkat tinjunya yang dipenuhi dengan cahaya keemasan, lalu memukul senjata itu dengan keras. Tubuh pantasi emas. Setelah Xiaoyan berteriak, tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Dengan kekuatan tubuh avatar Yuan Shen-nya yang telah mencapai alam leluhur dan kekuatannya yang luar biasa, maka Xiaoyan hampir tidak bisa terkalahkan. Saat berikutnya dia bergegas maju ke depan dan menghantam pedang panjang hitam itu lagi, sehingga terlempar ratusan kaki dan hancur. Tanpa menunda waktu, Xiaoyan melangkah dengan guntur ekstrim di bawah telapak kakinya. Walaupun tubuh Xiaoyan sudah tumbuh hingga ratusan kaki, tetapi tubuhnya masih fleksibel.
Dengan kecepatan seperti kilat, dia langsung muncul di belakang Susi. Menyadari kemunculan Xiaoyan, Susi tampak sangat panik dan mencoba bertahan dengan perisai emasnya. Tetapi pukulan Xiaoyan terlalu kuat sehingga menghancurkan perisai itu menjadi serpihan. Susi mencoba melarikan diri lagi dengan mengeluarkan senjata pelarian darinya, sehingga sosoknya bergerak ribuan kaki dalam sekejap. Dengan sumber daya yang dimiliki Taisu, mereka mampu membuat banyak artefak. Tetapi tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi di hadapan Xiaoyan yang memiliki kecepatan kilat. Jika dia menggunakan kapal induk, mungkin dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi itu sudah dibawa kabur oleh Lihai, sehingga dia tidak punya kesempatan sekarang. Dasar Lihai yang licik. Melihat Lihai yang sudah menghilang, Susi hanya bisa berteriak dengan marah. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.